Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yaitu Bapak Dr. Randes Amiruddin SPD IMPD selaku dosen pembimbing. Dan baiklah, saya di sini yang bernama Misnawati dari lokal 4 PAIB ingin mempresentasikan 3 makalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu dari kelompok saya sendiri, kelompok 3 dengan judul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 170 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum faminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasulullah Muhammad SAW itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Menurut tafsir Ibnu Katsir jilid 1 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Berimanlah, maka hal itu lebih baik bagimu." Yakni sesungguhnya telah datang kepadamu Nabi Muhammad membawa petunjuk dan agama yang hak dari Allah, maka berimanlah kamu kepada apa yang dibawakan kepadamu dan ikutilah dia, maka hal ini lebih baik bagimu. Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa mengisyaratkan hakikat peserta didik bisa juga manusia dewasa, baik dari segi biologis maupun psikologis, pada aspek ataupun bidang tertentu, yakni masih memerlukan atau sedang mempelajari mengembangkan bidang pengetahuan dan keterampilan tentunya guna memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berdasarkan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiyalahu sawaba sab'ina nabiyan." Artinya, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk diajarkan kepada orang lain, maka dia diberikan pahala 70 nabi. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa mengisyaratkan hakikat peserta didik adalah manusia muda, baik dari segi biologis maupun psikologis, yang mampu memiliki fitrah potensi untuk berkembang atau dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Sebenarnya istilah peserta didik tidak hanya diartikan mereka yang masih berusia muda atau mereka yang secara biologis sedangkan tubuh yang berkembang atau belum dewasa, baik fisik ataupun jasmani maupun moral atau rohaniah, tetapi setiap mereka ataupun warga negara yang masih memerlukan bidang keahlian atau keterampilan tertentu juga peserta didik. Menurut para ahli muslim, yaitu Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri. Akhlak peserta didik itu tertanam dalam diri jiwa manusia, yang lebih sifat itu melahirkan tindakan, perlakuan atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Setelah dijelaskan secara terpisah mengenai pengertian pendidikan dan pengertian akhlak,
Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengenai dasar-dasar akhlak yang terutama perangai atau tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisanya sampai ia menjadikan seorang mukallaf, seorang yang telah siap mengurangi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat, bersandar, memiliki potensi dan respon yang instiktif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan. Pengertian peserta didik. Apa itu peserta didik? Pengertian peserta didik secara umum dalam bahasa Indonesia digunakan beberapa istilah yang mengisyaratkan seseorang adalah peserta didik seperti anak didik, murid, siswa, dan mahasiswa. Dalam bahasa Arab digunakan istilah tilmizun atau tolab yang menggambarkan seseorang sedang menuntut ilmu atau menempuh pendidikan. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian sebagai bimbingan dari struktural proses pendidikan. Menurut Abu Ahmadi juga menuliskan tentang pengertian peserta didik adalah orang yang belum dewasa dan memerlukan usaha bantuan bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Selanjutnya, bagaimana akhlak peserta didik itu? Yaitu ada beberapa kategori penting dari akhlak adalah: yang pertama, akhlak merupakan sistem tingkah laku manusia yang komponennya terdiri atas pengetahuan, keyakinan, pengalaman, dan kebiasaan. Selanjutnya, akhlak juga sebagai tingkah laku manusia merupakan objek yang sama dengan psikologi. Manusia bergerak dengan perilaku yang dinamis dan berubah-ubah. Akhlak yang dipandang sebagai ilmu mempelajari tingkah laku manusia sebagai gejala yang tampak dan dijadikan bahan kajian dalam memiliki keadaan kewajiban manusia yang berhubungan dengan psikologi. Selanjutnya, itu guna atau fungsi dari peserta didik itu sebagai subjek pendidikan dalam Islam, sebagaimana diungkapkan Asma Hasan Fahmi. Yang pertama, seorang peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum melakukan proses belajar, karena belajar dalam Islam merupakan ibadah yang menuntut adanya kebersihan hati. Selanjutnya, peserta didik harus menanamkan dalam dirinya bahwa tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk meraih keutamaan akhlak, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bermegah-megahan atau bahkan untuk mencari kedudukan. Selanjutnya, seorang peserta didik harus memiliki ketabahan atau kesabaran dalam mencari ilmu dan bila perlu melakukan pelajaran melalui untuk mencari guru atau apa yang disebut rihlah ilmiahnya. Selanjutnya, seorang peserta didik wajib menghormati gurunya dan berusaha semaksimal mungkin meraih kerelaannya dengan berbagai macam cara yang terpuji. Dari 4 sifat yang harus dimiliki itu diperhatikan seorang peserta didik di atas, menambahkan beberapa sifat lainnya seperti bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Bila perlu, bertanggung jawab, siang malam untuk memperoleh pengetahuan, saling mencintai sesama peserta didik, dan memperhatikan persaudaraan, senantiasa mengulah diri
Di samping itu juga, pendidikan Islam juga menekankan penghormatan dan pengagungan peserta didik akan ilmu dan terhadap gurunya. Selanjutnya, makalah kelompok 4 yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Perspektif Islam. Berdasarkan surah Al-Baqarah, merupakan salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalamnya mengandung kurikulum atau materi pendidikan Islam, diantaranya mengisahkan tentang kebijakan amal, amar perbuatan, dan soleh, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, dan juga pendidikan akidah. Nilai-nilai dimaksud terutama dalam surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itulah suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk beriman, beribadah, muamalat, menepati janji, kesabaran, dan segala hal yang bersifat dunia dan akhirat. Sedangkan demikian juga dengan muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan dengan manusia, dengan usaha, dengan menepati alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Selanjutnya, konsep kurikulum menurut pandangan hadis. Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqih menggambarkan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Aisyakan Al-Witsi memberikan kepada kami, Daud bin Amr Ad-Dabi menceritakan kepada kami, Sohaib bin Musa At-Tali menceritakan kepada kami dari Abu Azib bin Rufai dari Abu Soheh dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua pedoman yang tidak akan membuat kalian tersesat. Sesungguhnya yaitu kitab Allah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah hingga sampai di telaga. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi, menurut hadis di atas, kurikulum pendidikan Islam yang berarti rancangan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki keterampilan dalam hidup harus dijiwai oleh ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan seseorang tidak akan tersesat selamanya apabila berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Orang yang tidak berpegang teguh kepada keduanya berarti tergolong dalam kategori orang yang sesat. Selanjutnya, konsep kurikulum menurut pandangan filosof muslim, yaitu menurut Ibnu Khaldun, pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbebas pada maklumat-maklumat dan pengetahuan dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang tentunya yang dikaji oleh murid dalam tiap tahap pendidikan. Menurut Muhammad Abduh, pada masa Muhammad Abduh di Mesir, yaitu dalam pandangan Muhammad Abduh itu pendidikan model ini dapat mengancam keberadaan agama dan moral masyarakat karena tergoyahnya oleh pemikiran modern yang diserap dari barat. Model keduanya adalah sekolah agama yang masih bersifat tradisional, dan Muhammad Abduh
Memandang sekolah kedua model itu tidak dapat dipertahankan karena akan menyebabkan Islam jauh tertinggal, terdesak oleh arus kehidupan modern. Oleh karena itu, Muhammad Abduh bermaksud mengadakan reformasi secara kelembagaan dengan mensistematiskan kedua model sekolah tersebut hingga jurang pemisah antara keduanya dapat disatukan. Selanjutnya, hakikat kurikulum secara umum. Istilah kurikulum pada awalnya munculnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari kata Celsius, dari kata curir, artinya pelari. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya jarak tempuh lari, dengan kata lain jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari mulai garis start sampai garis finish. Pengertian kurikulum yang terdapat dalam kamus website kurikulum itu ialah pandangan yang nyata, rencana pembelajaran. Di situ sekolah yang sering dikenal dengan pandangan lama atau tradisional. Dengan pandangan tersebut, seolah-olah belajar di sekolah hanya sekedar membaca buku teks yang sudah ditentukan sebagai sumber bahan belajar. Kurikulum menurut pandangan ini membagikan kegiatan belajar ke dalam kegiatan kurikulum, kegiatan penyertaan kurikulum, dan di luar kegiatan kurikulum. Sedangkan menurut pandangan baru atau modern, kurikulum tidak hanya sekedar rencana pembelajaran. Kurikulum diartikan sebagai sesuatu yang nyata yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, baik dalam kelas, di luar kelas, sehingga pergaulan mereka, olahraga, pramuka, dan sebagainya. Kurikulum itu program untuk mencapainya tujuan sebagus apapun rumusan tujuan. Jika dilengkapi dengan program yang tepat, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Sehingga kurikulum itu terlaksana jalan yang dilalui dengan menuju tujuan. Selanjutnya, bagaimana kurikulum pendidikan Islam, yaitu menurut Asy-Syaibani itu kurikulum pendidikan Islam sebagai berikut. Kurikulum pendidikan Islam mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuan. Terus kandungan dan cakupannya kurikulum pendidikan Islam bersifat menyeluruh dan yang mencerminkan sangat pemikiran dan ajaran Islam yang bersifat universal dan menjangkau semua aspek kehidupan. Kurikulum pendidikan Islam mempunyai keseimbangan yang relatif di dalam muatan keilmuan, baik ilmu syarat, ilmu akal, dan ilmu bahasa serta seni. Kurikulum pendidikan Islam mencakup ke semua materi pelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik yang bersifat kereligiusan maupun yang bersifat keduniaan. Selanjutnya, fungsi atau kegunaan dari kurikulum pendidikan Islam, yaitu fungsinya dalam perkembangan pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada program pendidikan, namun juga dapat diartikan menurut fungsinya. Kurikulum sebagai program sekaligus merupakan seperangkat alat pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya. Kurikulum juga sebagai konten, merupakan data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya pelajar. Kurikulum juga sebagai kegiatan berencana maupun kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan.
Kurikulum juga sebagai hasil belajar merupakan seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa mempersiapkan cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil-hasil. Selanjutnya, kurikulum sebagai reproduksi kultural merupakan transfer atau dan refleksi butiran-butiran kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Kurikulum juga sebagai pengalaman belajar merupakan keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Kurikulum juga sebagai produksi merupakan seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk pengalaman sehari-hari. Sering didengarkan istilah fungsi, yaitu dalam pengalaman sehari-hari. Seiring didengarnya istilah fungsi membawa akibat pada adanya hasil. Jika sesuatu itu berfungsi, maka berakibat pada adanya hasil. Demikian juga sebaliknya. Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi kurikulum berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dan mengarah pada tujuan pendidikan. Selanjutnya, makalah kelompok 5, yaitu dengan judul Hakikat Metode Pendidikan dalam Perspektif Islam. Yang pertama poinnya yaitu apa pengertian metode dalam pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama yaitu apa pengertian metode dalam pendidikan Islam. Pengertian metode dalam pendidikan Islam yaitu pendidikan Islam dalam melaksanakan membutuhkan metode yang tepat untuk menghantarkan kegiatan pendidikan ke arah tujuan yang dicita-citakan. Dalam pengertian umumnya, metode diartikan dengan cara mengerjakan sesuatu. Cara itu mungkin baik, mungkin tidak baik. Baik dan tidaknya sesuatu metode banyaknya bergantung kepada beberapa faktor. Faktor itu mungkin berupa situasi dan kondisi. Metode adalah syarat untuk efisiensinya aktivitas kependidikan Islam. Hal ini berarti bahwa metode termasuk persoalan yang esensial, karena tujuan pendidikan Islam itu akan tercapainya secara tepat manakala jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut benar-benar tepat. Menurut dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipengaruhi untuk mencapainya tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai fungsi ganda yang bersifat poligramatis dan monopragmatis. Menurut Al-Ghazali, seorang ahli fikih dan ahli tasawuf Islam yang terkenal dengan gelarnya pembela Islam, yaitu bila dipandang dari filosofis, Al-Ghazali berpaham idealisme karena beliau sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik yang konsekuensinya terhadap agama. Dalam masalah pendidikan, menurutnya anak adalah amanat yang dipercaya kepada orang tuanya. Hatinya bersih, murni, laksana permata yang amat berharga. Oleh karena itu, bila ia dibiasakan dengan sifat-sifat yang baik, maka akan berkembanglah sifat-sifat yang baik itu pada dirinya, akan memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Orang tuanya, gurunya, pendidikannya juga akan turut berbahagia bersamanya. Bagaimana urgensi metode pendidikan Islam, yaitu keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidikan. Selanjutnya, sedangkan pendidikan Islam yaitu bimbingan secara sadar dari pendidikan kepada anak yang masih dalam proses pertumbuhan berdasarkan norma-norma yang Islami.
yang berbentuk kepribadian menjadi kepribadian muslim, sehingga dapat disimpulkan metode pendidikan Islam adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujudnya kepribadian muslim. Apa itu fungsi metode pendidikan Islam? Yaitu menurut pandangan Al-Ghazali yang bercorak empiris itu, maka tergambar dalam metode pendidikan Islam yang diinginkan, diantaranya oleh menekankan pada perbaikan sikap dan tingkah laku para pendidik dan mendidik. Yang pertama, guru harus bersikap mencintai muridnya, bagaimana anaknya sendiri. Yang kedua, guru tidak usah mengharap upah atau tidak berharap upah dari tugas pekerjaannya, karena mendidik atau mengajar merupakan tugas pekerjaan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Guru harus memberikan nasihat kepada murid agar menuntut ilmu tidak untuk kebanggaan diri atau untuk mencari keuntungan pribadi. Guru harus mendorong muridnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membawa kebahagiaan di akhirat, yaitu ilmu agama. Guru harus memberikan contoh yang baik dan teladan yang indah di mata anak didik, sehingga anak senang untuk mencontohkan tingkah lakunya. Guru harus mengajarkan sesuai tingkah kemampuan akal anak didik. Guru juga harus mengamalkan ilmu karena ia menjadikan idola di mata anak peserta didik. Guru harus dapat memahami jiwa anak didiknya. Guru harus dapat mendidik keimanan ke dalam pribadi anak didiknya, sehingga akal pikiran tunduk kepada ajaran agama Islam. Bahwa metode pendidikan yang harus digunakan para pendidik atau pengajar adalah yang berprinsip pada slip centered, yang lebih menekankan anak didiknya daripada pendidikan sendiri. Metode dapat diwujudkan dalam berbagai macam metode, antara lain metode menurut metode pendekatan dalam pendidikan anak yang dianggap baik oleh Ibnu Khaldun adalah yang bersifat psikologis. Misalnya, pengajaran Al-Quran kepada anak harus diakhirkan sebagai mengajarkan bahasa Arab dan sastra atau berhitung. Sedangkan menurut Ibnu Sina itu ada dua manfaat yang diperoleh, yaitu manfaat jasmani dan manfaat rohani. Dengan cara demikian, budi pekerti yang luhur, akhlak mulia akan dapat berkembang dalam diri pribadinya. Sejalan dengan kecenderungan yang baik, sebaliknya budi pekerti yang jelek timbul dari kecenderungan yang jelek pula. Budi pekerti yang luhur dapat memelihara rohani dan jasmani. Sedangkan di dalam hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba ia merasakan sangat haus sekali. Kemudian ia menemukan sumur, ia lalu masuk ke dalamnya dan minum. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba datang seekor anjing menjulurkan lidahnya dan menjilat tanah karena sangat haus. Lelaki itu berkata, anjing itu sangat haus sebagaimana aku. Kemudian masukkan ke sumur lagi dan ia penuhi sepatunya dengan air. Kemudian ia haus lagi sambil menggigit sepatunya dan ia beri minum anjing itu. Kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya.
Karena sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita mendapatkan pahala karena kita menolong hewan?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di setiap yang mempunyai 5 masah ada pahalanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Metode juga mengandung implikasi bahwa proses penggunaan bersifat konsisten dan sistematis, mengingat sasaran metode itu adalah manusia yang saling mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, metode dalam proses kependidikan pada hakikatnya adalah pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik atau mengajar. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan datangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri.